Sebelum saya masuk ke topik yang ditanyakan, maka saya mau jelaskan dulu bahwa eh, kita itu sebagai advokat memang ada tahapan-tahapannya ya untuk menjadi pengacara itu. Awalnya itu kita harus mengikuti proses pendidikan advokat, kemudian setelah itu kita mengikuti ujian dan sampai pada akhirnya setelah magang 2 tahun dan kita diangkat atau disumpah oleh pengadilan tinggi di mana domisili kita berada. Itu prosedur pengangkatan advokat. Karenanya memang dengan tahapan yang panjang itu memang diharuskan kita menjunjung tinggi kode etik profesi yang melekat pada diri kita sebagai seorang pengacara. Nah, menyambung soal yang ditanyakan tadi terkait dengan adanya pembekuan ya berita acara sumpah yang ditujukan kepada Bang Rasman dan juga Firdaus, saya melihat bahwa mungkin ini adalah bagian dari dinamika yang telah terjadi atau ada tanda kutip permasalahan yang timbul di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Mungkin itu adalah tindak lanjut dari apa yang terjadi saat ini. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa pembekuan daripada berita acara sumpah memang merupakan kewenangan dari pengadilan tinggi yang melantik para advokat dimaksud. Dan karenanya memang alasan-alasannya itu kan kalau kita mendengar atau melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Agung memang karena itu berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Karena pada saat kita disumpah atau diambil apa namanya janji kita pada saat pengangkatan kita sebagai pengacara memang ada poin-poin yang memang kita harus sepakati atau kita tepati gitu kan dalam pelaksanaan profesi kita nantinya. Dan mungkin menurut Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dimaksud bahwa ada poin-poin itu yang dilanggar sehingga mereka berkewajiban untuk membekukan berita acara sumpahnya. Kira-kira seperti itu. Acara sumpah itu kan sebenarnya bisa dibilang seperti paspor lah. Kalau kita ke luar negeri tidak ada paspor ya nggak bisa keluar negeri. Jadi berita acara sumpah itu sebenarnya sebagai pegangan daripada para advokat untuk bisa bersidang. Jadi syarat untuk orang dikatakan sebagai advokat itu kan sebenarnya tidak hanya karena dia memiliki kartu advokat, tetapi juga dia harus memiliki berita acara sumpah. Nah, berita acara sumpah atau BAS inilah yang dipakai oleh para advokat untuk bersidang. Jadi kalau mereka tidak punya BAS, ya tidak bisa bersidang. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanyakan berapa lama proses pembekuan berita acara sumpah itu kan sebenarnya tergantung penilaian dari yang membekukan atau yang menerbitkan berita acara sumpah itu. Sepanjang mereka menilai bahwa advokat yang diberikan berita acara sumpah tersebut masih belum menjunjung tinggi ya nilai-nilai yang terkandung di dalam etik advokat itu sendiri atau kode etik pengacara itu sendiri, maka mereka menganggap mungkin barangkali sepanjang itu juga berita acara sumpah itu belum dicabut pembekuannya. Kenapa? Karena mereka punya standar penilaian. Itulah saya katakan tadi bahwa kita menjadi seorang advokat itu ada prosesnya. Nah, harusnya dengan proses yang panjang itu kita harus menghormati benar-benar tahapan-tahapan itu. Karenanya saya sebagai pengacara yang meskipun usia masih muda, saya betul-betul menghargai proses itu karena tidak gampang kita menjadi advokat. Bayangkan ya, dulu waktu saya menjadi pengacara itu ada kurang lebih sekitar 3.000 orang yang ikut seleksi masuk untuk menjadi seorang advokat. Dari 3.000 itu yang terpilih hanya kurang lebih sekitar 900-an. Bahkan ada yang sudah puluhan kali ikut seleksi juga tidak terpilih. Itulah sebenarnya yang sekarang menjadi perdebatan karena begitu banyaknya organisasi advokat sehingga terjadi disparitas kualitas. Coba bayangkan kalau advokat hanya satu organisasi, saya yakin tidak akan seperti ini dengan gampangnya keluar masuk advokat di organisasi advokat. Karenanya memang diperlukan kehati-hatian dalam melakukan seleksi. Tetapi sekarang kan kita lihat si advokat A ini dipecat organisasinya, dia masih bisa lompat ke organisasi yang lain. Tetapi kalau misalkan berita acara sumpahnya dicabut, ya itu mungkin menjadi kendala dia untuk bisa menjalankan profesinya ke depan. Yaitu acara sumpah atas nama Bang Rasman yang dicabut atau yang dibekukan, katakanlah yang dibekukan karena memang bahasanya kan dibekukan. Maka sepanjang dibekukan tersebut, Bang Rasman tidak bisa menjalankan profesinya sebagai advokat untuk di dalam persidangan ya, karena memang berita acara sumpah itu peruntukannya untuk sidang di pengadilan. Tapi kalau misalkan dia mendampingi kliennya
di proses penyidikan atau di proses yang bukan di dalam sidang, menurut hemat saya sepanjang kartu advokatnya masih ada itu masih boleh, masih legal secara hukum. Hanya saja proses sidangnya saja yang tidak dibolehkan. Karena berita acara sumpah itulah yang saya katakan tadi bahwa sebagai legalitas kita untuk bersidang. Tanpa BAS ya tidak bisa bersidang. Nah, kalau Bang Rasman karena statusnya sebagai terdakwa dalam perkara ini, ya kalaupun misalkan proses persidangan di PN Jakarta Utara itu nanti berlangsung dan memeriksa yang bersangkutan, tidak ada kaitannya dengan pembekuan berita acara sumpahnya, karena itu dua hal yang berbeda. Begitu. Kita harus lihat dulu secara utuh ya. Jadi gini, profesi advokat itu melekat pada setiap orang, kan gitu. Jadi meskipun Bang Rasman sebagai terdakwa, tetapi posisi Bang Rasman sebagai advokat. Jadi profesinya sebagai advokat. Nah, ini pandangan saya ya. Mungkin dari kacamata Mahkamah Agung menilai bahwa harusnya profesi advokat itu menjunjung tinggi sumpah dan janjinya, yang menurut mereka barangkali secara etis itu sudah terlanggar, ya kan, sehingga mereka membekukan berita acara sumpahnya. Jadi mungkin mereka tidak melihat status di dalam ruang sidang pada saat itu, tapi yang mereka lihat mungkin status yang melekat dari Bang Rasman ini. Jadi meskipun Bang Rasman sebagai terdakwa dalam perkara tersebut, tapi profesi Bang Rasman sebagai advokat. Nah mungkin itu yang dilihat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Ambon dalam hal memberikan keputusan pembekuan bahasnya tersebut. Mungkin ini penilaian saya pribadi. Mungkin itu yang menjadi standar penilaiannya. Karena profesinya sebagai advokat, meskipun di dalam sidang itu dia sebagai seorang terdakwa. Karena itu yang mungkin dilihat. Tetapi terlepas dari itu, saya tidak ingin terlalu jauh mengomentari ya, karena saya tidak melihat penjelasan secara detail apa yang mendasari sampai terbit pembekuan bahasnya Bang Rasman ini. Tetapi kalau analisa saya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin karena profesinya Bang Rasman sebagai advokat, lalu dilihat terjadi kericuan di ruang sidang yang mana standar etik itu sebagai advokat sudah terlanggar mungkin, sehingga terbitlah pembekuan bahas itu. Itu pandangan pribadi saya, bukan karena ada pernyataan yang saya kemudian pakai sebagai tindak lanjut pendapat saya ini. Seperti itu. Pembekuan dengan pencabutan itu dua hal yang berbeda. Kalau pencabutan dia bersifat permanen. Tetapi kalau pembekuan bisa sewaktu-waktu diaktifkan kembali. Nah, karenanya mungkin karena kita melihat dengan beredarnya begitu luas berita tentang kericuan di ruang sidang pada saat itu, sehingga banyak anggapan-anggapan yang kemudian muncul bahwa ada pelanggaran kode etik berat di sana sehingga perlu pemecatan bahkan pencabutan BAS dan seterusnya, sehingga itulah yang kemudian mendasari daripada MA atau instansi di bawahnya ini untuk melakukan pembekuan. Karenanya saya melihat sederhana mungkin bagi saya untuk kemudian bagaimana bisa mengaktifkan kembali. Pertama, tetap mengembalikan posisi atau marwah advokat atau pengacara sebagai officium nobile atau pengacara yang berprofesi mulia begitu. Kenapa? Dengan begitu kan otomatis kode etik advokat tersebut pasti kita akan menjunjung tinggi. Poinnya di situ sebenarnya. Jadi hormatilah profesimu sebagai seorang pengacara yang katanya officium nobile tadi. Supaya apa? Supaya orang menilai kita atau misalkan Mahkamah Agung menilai kita sebagai advokat yang menjunjung tinggi kode etik tadi. Tapi sepanjang kita kemudian menampilkan sikap-sikap yang seolah-olah bertentangan dengan nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi sebagai seorang advokat, maka tentu itu tidak akan bisa menjadi standar penilaian untuk mencabut pembekuan itu. Itu pandangan pribadi saya. Karenanya ya, kalau mau dicabut pembekuannya, ya tampilkanlah layaknya seorang advokat yang mempunyai nilai-nilai tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau kita kembali ke belakang, memang proses advokat ini tidak gampang. Mestinya kita harus menjunjung tinggi profesi itu. Nah, itu kira-kira dari saya. Ini kan mereka memiliki organisasi advokat. Nanti barangkali bisa jadi organisasi advokatnya yang kemudian bersurat ke Mahkamah Agung terkait dengan misalkan ada pemeriksaan secara etik dan ternyata mereka mengakui misalkan ada pelanggaran itu dan meminta maaf dan seterusnya. Kita tidak tahu lah bagaimana sistem kerja majelis kehormatan di dalam organisasi advokat itu. Tetapi yang berkomunikasi langsung sih biasanya organisasi advokat tersebut.
tempat di mana advokat tersebut bernaung. Itu yang memang biasanya berkomunikasi, karena pengambilan sumpah advokat itu bukan atas inisiatif pribadi advokat, tetapi atas inisiatif organisasi advokat yang kemudian dikoordinasikan dengan pengadilan tinggi setempat. Jadi mungkin antara lembaga dan lembaga, bukan antara person dan lembaga. Itu saya selaku advokat muda juga mengidolakan Bang Hotman Paris. Jadi waktu kami melakukan proses pendidikan advokat itu, kita banyak ditanya soal siapa lawyer-lawyer yang kemudian bisa menjadi motivasi kita. Jadi saya menyatakan bahwa Hotman Paris itu adalah idola daripada para lawyer-lawyer muda. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang juga cukup banyak dan juga dia sukses di bidang lawyer itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa kalau menurut saya harusnya apa yang terjadi di persidangan itu tidak terjadi. Itu kalau misalkan proses itu dijalankan ya dengan baik. Tapi ya karena sudah terjadi ya mau bagaimana? Seperti itu. Menurut saya sah karena kartu advokatnya masih aktif. Ya, yang tidak sah kalau bersidang karena berita acara sumpah dibekukan. Tapi kalau dia melakukan pendampingan hukum di tingkat pemeriksaan saksi, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan misalkan atau di KPK, ya secara hukum dia masih legal sebagai pengacara sepanjang kartu advokatnya belum dicabut. Seperti itu. Kecuali dia bersidang ya tidak boleh karena berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Kira-kira begitu. Itu pandangan. Karena berita acara sumpahnya dibekukan ya. Kecuali sudah dicabut pembekuannya baru bisa dia bersidang. Itu pandangan Nah, kalau saya. sampai dia muncul Bang di ruang persidangan, apakah ada sanksi bagi Rasman? Itu kewenangan pengadilan ya yang menjelaskan apakah disanksi atau tidak, karena mereka punya tempat. Jadi tempat mereka kan, jadi mereka yang bisa memutuskan apa dibolehkan atau tidak dia bersidang. Tapi kalau melihat bahasnya dibekukan ya pandangan saya harusnya tidak bisa bersidang karena dibekukan berita acara sumpahnya. Itu. Jadi begini, contempt of court itu kan penghinaan terhadap peradilan. Memang kelemahannya kita di negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini memang kita belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur khusus untuk contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan. Kenapa? Karena kalau kita melihat dengan situasi yang beberapa hari ini heboh atau viral bahkan bikin gaduh itu memang harusnya memaksa ya para petinggi atau para elit-elit politik di Republik ini untuk segera merevisi undang-undang kekuasaan kehakiman supaya badan peradilan itu memiliki marwah, ada penghormatan yang kita tujukan atau yang kita sampaikan di dalam proses persidangan itu. Karena sebenarnya contempt of court ini tidak boleh hanya diperuntukkan kepada pengacara, jaksa maupun hakim itu, tetapi ini harus dilihat secara general. Karena masyarakat juga kadang-kadang kalau datang ke pengadilan lalu tidak setuju dengan putusan hakim, mereka biasa langsung masuk melakukan kekacauan dan seterusnya. Ini juga penting. Kenapa? Karena jangan sampai marwah pengadilan itu malah jatuh gara-gara tindakan-tindakan yang tidak seyogyanya terjadi tersebut. Makanya memang bukan hanya undang-undang kekuasaan kehakiman yang harus direvisi dengan memasukkan pasal-pasal baru terkait contempt of court tadi, tetapi undang-undang advokat juga harus direvisi. Kenapa? Karena ya menurut saya ini sudah banyak kelemahan. Kenapa? Karena pertama, organisasi advokat terlalu banyak. Mestinya ada organisasi tunggal yang menaungi seluruh advokat supaya bisa seleksinya itu ketat. Yang kedua, dewan etiknya harus segera dibentuk. Kalaupun misalkan sistemnya multibar advokat ini, dewan etik harus tunggal dan harus dibentuk. Untuk apa? Untuk menjadi wadah proses ketika ada advokat yang melanggar kode etik. Nah, yang ketiga itu harus diperketat. Jangan orang yang bukan advokat bisa buka kantor pengacara. Banyak kita lihat di luar sana bukan pengacara tapi dia buka kantor. Artinya apa? Yang begini-begini harus segera diatasi. Oleh siapa? Oleh pemangku kekuasaan. Karena advokat undang-undangnya menurut saya sangat terbatas. Tentu harus ada revisi supaya yang kurang ditambah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya pertama, Bang Rasman dan Bang Hotman. Bang Rasman itu adalah sahabat baik saya. Tetapi dalam kesempatan ini saya tentu akan berpendapat secara objektif dalam melihat kasus yang sedang heboh tersebut. Dan di sisi lain Bang Hotman adalah senior advokat kita yang seperti saya sampaikan tadi,
bahwa beliau ini adalah motivator para advokat-advokat muda karena beliau sukses dan juga punya banyak jam terbang yang luar biasa. Sehingga memang dua tokoh ini sebenarnya menurut saya harusnya tetap menjadi panutan kita anak-anak muda atau advokat-advokat muda ini, karena kalau lihat dari segi jam terbang, kemudian kecakapan dalam menjaga profesi advokat itu luar biasa sekali. Karenanya semoga saja setelah kasus ini bisa kemudian berdamai. Kalau bisa berdamai, kalau tidak ya paling tidak dua orang ini atau dua senior ini tetap menjadi panutan-panutan kita yang muda ini. Saya kira begitu dari saya.